selamat hari Minggu. Hari ini semuanya sukacita. Lambaikan tangan dong kalau sukacita. Adik-adik, sebentar lagi kita mau memulai kebaktian pagi hari ini. Kita persiapkan hati, kita mau berdoa ya. Semuanya ambil sikap doa yang baik, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai kebaktian kami online pada pagi hari ini. Tuhan, Kau beserta dengan kami, Kau bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus mengurapi setiap hati anak-anak Tuhan, di setiap rumah-rumah, di setiap hati anak-anak Tuhan yang memuji. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan sudah mengucapkan syukur ya Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau pujikan satu lagu, kita mau berjalan bersama Yesus, oke? Semuanya bertepuk tangan. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Nyanyi sama-sama yuk.
Happy Sunday Kids. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan kita tutup mata, lipat tangan kita. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami Tuhan bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Setelah lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya jadikanlah hati kami jadi tanah yang paling subur, yang siap kita beri oleh benih firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, agar dapat menyampaikan apa maksud dari firman-Mu ini dengan benar ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Pada hari ini kita akan membahas tentang krisis ekonomi. Nah, apa itu krisis ekonomi? Krisis ekonomi adalah kondisi yang dialami oleh suatu negara mengalami suatu penurunan yang drastis. Penurunan secara drastis itu adalah perekonomiannya. Jadi, krisis ekonomi ini biasanya disebabkan oleh banyak faktor, terutama melemahnya nilai rupiah terhadap dolar. Jadi ini yang paling umum, yang paling sering terjadi di Indonesia. Apa hubungannya krisis ekonomi ini sama kita? Nah, krisis ekonomi itu bisa menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. Kalau banyak perusahaan yang bangkrut, maka juga banyak pengangguran. Nah, pengangguran ini akan jadi orang miskin dan akan meningkatkan nilai kriminalitas di Indonesia. Nah, sebelum itu mari kita baca firman Tuhan lebih dahulu di Matius pasal 25 ayat 35 sampai 45. Mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ini kita garis bawahi di ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Yang paling hina ini maksudnya adalah orang-orang miskin. Kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, dan telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang dan sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Apa sih yang dapat kita pelajari? Firman Tuhan mengajar kita untuk bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Ketika dalam krisis ekonomi, kita yang punya berkat lebih, kita bisa membantu kepada teman-teman kita yang lebih membutuhkan. Nah, di setiap zaman itu pasti ada saja orang-orang miskin. Kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, di sini Tuhan menjelaskan, misalnya orang-orang miskin itu pasti ada. Banyak yang tanya kenapa kok selalu ada orang miskin, Tuhan gak sayang atau apa. Itu bukan berarti Tuhan tidak sayang, tetapi Tuhan itu ingin menginginkan orang-orang itu mengerti ajaran inti Tuhan Yesus, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dengan adanya orang miskin itu kita tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi kita juga mementingkan orang lain, sesama kita manusia. Nah, itu yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga menjadi tema dalam kehidupan kita, bahwa kita tuh harus saling berbagi dan menunjukkan kasih kita kepada sesama. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Tutup mata, lipat tangan kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan tentang krisis ekonomi ini Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami dapatkan pada hari ini Tuhan, dapat kami lakukan Tuhan, agar kami bisa berbagi Tuhan kepada teman-teman kami yang lebih membutuhkan Tuhan, agar kami bisa juga Tuhan menunjukkan kasih kita pada sesama manusia Tuhan. Yang percaya Tuhan, kami bisa melakukannya karena kami hidup di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan, sudah hadir untuk mendengarkan ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, baik dalam sekolah kami, keluarga kami Tuhan. Berkati orang tua kami juga Tuhan, agar pekerjaannya dapat dilancarkan Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Jadi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami serahkan Tuhan segala aktivitas kami selanjutnya Tuhan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Happy Sunday Kids, see you next week. Dan stay safe and stay healthy. Bye.